Dexter New Blood ini series yang rilis di akhir tahun 2021 dan baru selesai. Ini bisa dibilang lanjutannya sih dari 8 season sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton, sangat disarankan untuk nonton semuanya ya. Karena akan ada spoiler juga sih dari season-season sebelumnya yang akan gue ngomongin di sini juga gitu. Dan di season kali ini Dexter menggunakan identitas barunya, namanya udah berbeda. Dia menggunakan nama samaran Jim Lindsay, pindah ke sebuah kota kecil yang bernama Iron Lake. Di sana dia kerja, bisa dibilang kayak penjaga toko yang menjual peralatan hunting sih. Dan karena suatu hal yang terjadi di awal episode yang bisa dibilang menjadi konsekuensi sih, dan menjadi plot juga sepanjang season ini, dan gue nggak akan bilang karena akan spoiler sih. Di sini Dexter, menurut gue ya, dia dapet semacam peran baru ya, sebagai ayah, dan agak aneh aja sih kalau buat gue ya. Emang di sebelumnya juga dia jadi ayah juga gitu, cuma ini ada time jump dan sekarang anaknya udah besar yang bernama Harrison, dan kayaknya ada di trailer juga sih. Dan yang seperti yang kita tahu sih, Dexter ini kan hampir nggak ada sisi emosinya ya. Dia nggak terlalu bisa bersosialisasi juga. Tapi sejalan dengan waktu dan kayaknya span dari season sebelumnya ke season yang baru ini juga udah cukup panjang juga. Menurut gue skill pura-puranya dia udah naik sih, udah naik level ya kalau untuk di season ini. Dan dimana di sini dia itu digambarin sebagai orang yang sangat likable sih oleh warga-warga di sana. Kelihatan orang normal juga, bisa dibilang berbaur dengan baik sih. Dan kalau bicara mengenai plot, seperti yang tadi gue bilang, eh, mungkin plot utamanya itu eh, investigasi mengenai missing person sih yang terjadi di kota ini. Dan pacarnya Dexter, dia sebagai ketua polisi yang ada di kota tersebut memimpin investigasi ini. Kayaknya itu aja yang bisa gue bilang tanpa spoiler sih. Dan ada di awal episode ini, di episode pertama, kita dikenalin dengan sosok Harrison, anaknya Dexter yang kalau dari season sebelumnya masih kecil dan sekarang udah besar, bisa dibilang remaja juga, mungkin hampir ke mendekati 20 kali ya. Mungkin sekitar 16 tahunan kita dikenalin dengan sosok ini yang bisa dibilang secara tiba-tiba muncul di depan rumahnya dia. Dengan banyak pertanyaan yang gue rasa ada di pikiran penonton juga sih, begitu pertama kali ngelihat dia datang ya. Termaksud gue gitu, kenapa dia datang, tahu dari mana lokasinya gitu, dan yang terpenting tujuannya tuh apa. Dan ini juga series yang slow burn ya, dan gue rasa untuk penonton Dexter sebelumnya juga nggak kaget juga sih. Beberapa episode di awal, terutama di episode kayaknya di sekitar 2, 3, dan 4 itu buat gue secara pribadi itu agak lambat sih. Dan mulai menariknya itu ada di pertengahan, mungkin sekitar episode 6 dari total 10 episode. Itu udah, karena emang ngebuat apa ya, bisa dibilang plotnya udah mulai terbuka dan lebih ke apa ya, ngebuat kita penasaran sih apa yang terjadi selanjutnya gitu. Setupnya emang agak lama gitu, dan memang ada beberapa plot-plot yang gue ngerti sih butuh waktu untuk pecah. Dan untungnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Begitu lu udah mendekati akhir season, tanpa spoiler ya, itu udah enak banget untuk diikutin karena emang setupnya sangat kuat di awal ya.
walaupun lambat. Banyak karakter baru juga di sini, dan karena emang lokasinya beda juga ya. Karena yang kalau di season sebelumnya Dexter itu kan di Miami. Ini di tempat yang lebih isolated sih, kota kecil gitu, dan settingnya juga pas winter. Jadi agak aneh aja sih buat gue gitu, karena gue terbiasa ngelihat Dexter dengan pantainya, dan di sini enggak. Relasi antar karakter juga buat gue oke sih. Terutama Dexter dengan Harrison ya, anaknya dia, karena menurut gue ini sangat krusial, dan peran Harrison di sini juga cukup besar dari apa yang gue kira di awal gitu. So, Dexter New Blood ini series yang butuh waktu untuk ditonton. Lu harus sabar juga untuk menunggu semua plotnya terbuka ya. Dan menurut gue iya, lu harus nonton season sebelumnya sih, kalau nggak banyak yang miss. Walaupun ada beberapa penjelasannya juga, tapi menurut gue lebih oke kalau lu nonton season-season sebelumnya sih. Dan gue rasa fansnya Dexter bisa nerima series ini sih. Karena beberapa ciri khas masih tetap dipertahanin. Gue suka dengan endingnya di season ini. Walaupun ada beberapa hal yang agak mix juga ya buat gue. Tapi ya cukup oke lah, gue ngerti. Dan gue gak bisa ngomong banyak juga karena akan spoiler gitu kan. Dan gue pengen ini tetap spoiler free ya di review ini. Untuk yang nanya worth it nggak nontonin season sebelumnya sebelum nonton ini, karena emang banyak dan time consuming juga ya. Buat gue sih iya dan enggak gitu, karena saran gue lu bisa nonton season satunya dulu, Dexter, dan kalau lu suka ya bisa lanjut gitu. Karena kurang lebih sama sih dari sisi semuanya ya, sampai ke New Blood ini juga. So, itu aja opini gue mengenai Dexter New Blood. Ini bisa dibilang sebuah penutup yang manis, kalau menurut gue ya, sebagai fansnya Dexter dari zaman gue SMA. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.